Shalom. Bertemu lagi dengan saya Pendeta Elia Umbusasa. Hari ini kita akan bersama merenungkan tema pria bermartabat. Sebelum kita membaca dari Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menyerahkan kesempatan ini dalam merenungkan firman Tuhan, khususnya dengan tema pria bermartabat. Berkati dan pakai hamba-Mu dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pria bermartabat. Pria yang bermartabat adalah pria yang memiliki ciri atau kualitas atau keadaan, ciri layak untuk dihormati, layak untuk dihargai karena ketulusannya, karena perangannya, karena tanggung jawabnya, karena sikapnya, dan karena perbuatan-perbuatannya, baik di keluarga, baik di masyarakat, atau dimanapun dia berada. Keadaan layak untuk dihormati. Kerelaannya tidak diragukan. Ketulusannya bagus. Dan dia adalah pria bermartabat menurut definisi sekuler. Saudara-saudara, Yesus dalam khotbah di atas bukit di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata kepada kita, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Dengan demikian, hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dalam khotbah Yesus di atas bukit berkaitan dengan garam dan terang dunia, ada ciri-ciri seorang pria sejati yang bisa dilihat berdasarkan nasihat Tuhan di dalam Matius 5 ayat yang ke-13 dan sampai 16. Tentu saja yang pertama, Yesus berkata, kamu adalah garam dunia. Kata dunia dalam bahasa Yunani adalah tesges, yang berarti bumi atau tanah. Garam adalah media yang memiliki fungsi paling tidak, satu, memberikan rasa pada makanan. Yang kedua, mengawetkan makanan. Ketiga, menjadi obat antiseptik. Tetapi juga fungsi garam yang jarang orang ketahui adalah menjadi pupuk bagi tanah. Kalau kita perhatikan teks ini, ketika Yesus berkata kamu adalah garam bagi tanah, tentu saja fungsi garam yang keempat yang dapat kita longgarkan di sini. Mengapa? Saudara-saudara, dimanapun kita berada, kita sebagai manusia, sebagai individu, dan secara khusus sebagai pria, dimanapun kita berada, Yesus dalam ajarannya, dalam khotbahnya di atas bukit, kamu adalah pupuk bagi tanah. Kenapa saudara? Karena
Tesges adalah tanah. Dan fungsi garam yang berkaitan dengan tanah tentu saja menjadi pupuk. Karena itu, saudara-saudara, pria bermartabat adalah pria yang berfungsi sebagai pupuk di mana dia berada. Kalau saya sebagai seorang pria, Anda sebagai seorang pria, di sekitar saudara ada wanita, entah itu istri, entah itu anak-anak saudara, entah itu orang tua saudara, entah itu saudara-saudara, kerabat dan lain sebagainya. Berarti di sana merekalah tanah hati orang-orang yang ada di sekitarmu. Dan kehadiran seorang pria bermartabat menjadi pupuk yang menyebabkan tanah hati orang di sekitar di mana kita berada menjadi subur, menjadi tumbuh kembang, menjadi sehat, dan bahkan menghasilkan buah. Kalau kita tidak berfungsi sebagai pupuk, berarti kehadiran kita tidak memberikan dampak. Nasihatnya adalah pria harus berfungsi sebagai pupuk bagi tanah hati. Yang kedua, perhatikan baik-baik ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, meletakkan di bawah gantal, tapi di atas kaki dia, supaya menerangi semua orang. Dan orang melihat perbuatanmu yang baik, memuliakan Bapamu yang di surga. Perhatikan yang kedua. Kata dunia di situ kosmos. Kalau yang pertama tadi tesges, bicara tanah, bumi. Tapi yang kedua, alam semesta, jagat raya. Saudara-saudara. Dan ini dikaitkan dengan pelita, dikaitkan dengan terang, yang kemudian bisa kita amati sebagai seorang pria. Kehadiran seorang pria yang bermartabat adalah menjadi terang yang menerangi lingkungan di mana dia berada. Terang, sinar, pelita harus ditempatkan pada posisi yang tepat. Bukan tersembunyi di bawah gantal, tapi di posisi yang strategis. Di tempat-tempat di mana menjadi perhatian, sehingga orang yang melihat perbuatan seorang pria bermartabat, Tuhan dimuliakan. Orientasi akhir dari kehidupan saya dan saudara sebagai pria bermartabat adalah supaya nama Tuhan dimuliakan. Bukan kesombongan pribadi, bukan keangkuhan, tetapi nama Tuhan dimuliakan. Inilah yang menjadi ciri-ciri pria yang bermartabat. Saya berdoa, saya dan saudara-saudara sebagai pria-pria dimanapun kita berada, mari kita menjadi pria yang bermartabat, yang berfungsi sebagai pupuk di mana kita berada, dan memberikan sinar terang kepada dunia di mana kita berada, sehingga orang-orang di sekitar kita melihat perbuatan kita yang baik, melihat terang yang kita pancarkan, Tuhan dimuliakan. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.